Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo akan menampilkan sebuah aksi nyata dengan tema disiplin positif. Yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas modul 1.4.A.9. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Penny Iswindarti, Eskom MT, dan guru pengajar praktek saya adalah Bapak Hanung Eko Suhartanto, SPD, dan saya sendiri calon guru penggerak Siti Romyatin, SPD. Adapun latar belakang dari disiplin positif ini adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang mana KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. KHD juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD juga mengibaratkan bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau berkurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Adapun tujuan dari diseminasi disiplin positif ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dengan berdiseminasi ini, diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ikut mengerti bagaimana peran budaya positif yang ada di sekolah. Yang itu dimulai dari CGP dan nanti akan menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Berikut akan kami sampaikan bagaimana saya menyampaikan materi budaya positif terhadap teman-teman yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sambit, Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 3 Sambit yang kami hormati. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
yang kita tunggu-tunggu sapanya di yang mulia. Amin. Amin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan hari ini terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk melaksanakan desiminasi, yaitu disiplin positif. Ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak untuk membuat aksi nyata, untuk menularkan atau untuk belajar bersama tentang apa itu disiplin positif. Namun sebelum ini saya mulai, terlebih dahulu akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti adanya aksi nyata yang akan disampaikan oleh salah satu guru penggerak, yakni Ibu Siti Rohmiyatin di kesempatan ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita menjadi manusia hamba Allah yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan aksi nyata. Aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohmiyatin ini dengan tema disiplin positif. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti adanya apa yang akan disampaikan nanti. Dan hal yang sangat penting, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang pertama saya selaku kepala sekolah selalu mendukung adanya aktivitas guru yang ada di sekolah ini. Dan yang kedua adalah yang terpenting lagi, apa yang akan disampaikan ini memberikan suatu hal yang positif untuk kemajuan sekolah kita ini, sehingga bisa menghasilkan sekolah yang benar-benar siswanya sangat berdisiplin, mentaati tata tertib dan aturan yang ada. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengikuti aksi nyata ini sampai akhir. Kiranya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan sambutan kepada kita, yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju untuk melaksanakan diklat calon guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya atas dukungannya yang sampai saat ini saya masih bisa melaksanakan mengikuti diklat calon penggerak ini, calon guru penggerak. Acara selanjutnya karena ada acara inti, jadi hanya satu acara, yaitu saya akan mendefinisikan tentang disiplin positif. Kalau menurut Bapak Suroso, menurut penjenengan, kalau dengan kata-kata disiplin positif, ini sebagai pembuka ya, kira-kira menurut Pak Roso apa ya yang ada di benak Pak Roso kalau kita membaca dengan disiplin positif? Monggo.
Terima kasih waktu yang diberikan. Yang dimaksud disiplin, positif disiplin itu patuh taat pada peraturan. Dan yang positif, ada yang patuh tapi tidak positif. Nah itu yang dimaksud disiplin itu jangan patuh taat manut. Nah bahasa Jawa ini manut taat sing positif dan positif. Terima kasih Bapak. Disiplin positif itu menurut Pak Koso yaitu patuh manut yang positif, karena ada patuh, ada yang tidak positif ya Pak ya. Ya. Gambarannya seperti apa? Secara umum disiplin positif itu adalah merupakan suatu pendekatan sebenarnya. Pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman maupun hadiah. Jadi anak di sini meskipun didisiplinkan, tetapi tidak perlu harus dengan hukuman atau janji-janji hadiah atau reward, tapi anak sudah memiliki kesadaran yang tinggi agar dia itu berdisiplin di sekolah dengan kesadaran. Barangkali itu kesadarannya ya, tanpa ada iming-iming hadiah atau tanpa paksaan. Kita tidak usah memberikan hukuman, tapi anak dengan rela mendisiplinkan diri, ya. Kalau ini kita alur mundur ya. Nah ini kenapa ada disiplin positif. Kalau di guru penggerak ini pada intinya kita mengacu pada pemahaman tentang HDG. Di sini pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah ini KHD itu ya belajar dalam memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, kita berada di sekolah ini. Sekolah ini merupakan tempat untuk mencapai agar siswa itu bisa berlatih, tumbuh berkembang, dan nanti ke depannya agar bisa diwariskan. Nah ini KHD juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Sebenarnya anak itu sudah memiliki kodrat zaman. Ini yang kita tidak bisa mengubah-ubah. Anak itu sudah memiliki bawaan kodrat alam. Dan kalau saat ini namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam, misalnya anak memiliki bakat olahraga, kan dia tidak bisa kalau kita arahkan, bisa menari, bisa menari, kita paksakan dia untuk bisa menari, tidak bisa, karena dia sudah memiliki kodrat alam tadi. Nah, tugas kita hanya mendampinginya sesuai dengan kodrat anak tersebut. Kalau kodrat zaman, anak sekarang baru lahir pun dia sudah bisa di zaman sekarang dengan gadget ini. Sudah bisa anak usia istilahnya ya 7 bulan, 1 tahun itu dia tidak perlu kita mengajari, tapi dia sudah bisa berjalan sendiri. Nah, di sini kita bisanya hanya menuntun laku dalam pertumbuhan kodrat anak. Nah di sini KHD mengibaratkan guru itu, sekolah itu diibaratkan kita di sini mendampingi anak. Ya, kita itu tugasnya adalah kalau
kalau diibaratkan petani, anak-anak itu seperti biji tumbuhan. Kalau anak bakatnya bijinya jagung, kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi atau menjadi kangkung. Nah, kalau anak itu bijinya padi, kita tidak bisa meskipun kita siram, kita apa, tidak bisa benih padi tadi akan tumbuh menjadi jagung. Nah, tugas seorang guru atau seorang petani itu adalah tugas seorang petani apa tugasnya? Kalau tugas petani itu apa? Kalau kita menanam jagung, mengolah, terus merawat, ngopeni, mupuk, ya, terus mengairi, terus apa itu kalau ada rumput dicabut, nek wis tuwa dipanen. Nah, itu jadi tugas guru dengan anak tadi yang memiliki benih yang sesuai dengan kodrat alamnya, kita bisanya hanya gitu. Jadi nek eneng rumput ini kan akan mengganggu pertumbuhan ya. Jadi anak itu, oh kok ini rada menggok. Nah, tugas kita ada rumput dicabut, kita mengarahkan, kita mendampingi. Kita tidak bisa anak yang bibirnya jagung kita rubah nanti tumbuh jadi padi, tidak bisa. Kita hanya bisa mendampingi. Nah, di sini kita tugas guru itu ternyata harus menghamba pada murid. Tugas guru harus menghamba pada murid ini berdasarkan pemahaman dari Kak-Hadi. Maksudnya apa kok menghamba pada murid? Maksudnya kita tidak bisa murid kudu sesuai dengan karep saya, tidak bisa ternyata. Jadi kita harus mendampingi anak tadi. Kita kalau anak pengen berkembangnya dalam bidang ini, ayo kita mendampinginya seperti itu. Tidak, intinya kita tidak bisa memaksa anak kowe kudu ini sesuai dengan karep saya. Nah, tidak bisa. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata pemantik. Misalnya saya memegang sebuah intan permata di sini ya. Di sini ada intan permata. Bu Anita akan merebut saya. Nah, Bu Anita dengan 1000 cara untuk mengambil permata yang ada di tangan saya. Nah, kira-kira yang bisa membuka tangan saya ini siapa? Yang bisa membuka tangan saya. Kira-kira siapa? Bu Anita, apa saya bisa? Saya sendiri ya. Nah, ini berarti yang menentukan ya, yang menentukan arah tadi intinya diri sendiri. Padahal badan dan meruai itu bisa merayu, bisa memaksa, bisa dia pusing. Tapi kalau saya tidak membuka tangan saya, berarti permata ini tidak akan demikian yang disampaikan Bu Ani tadi, yang namanya disiplin anak. Kalau anak tidak muncul dari internnya, tidak bisa. Kita harus memaksa anak itu sendiri. Dari intern anak itu sendiri. Nah, ada perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid tadi ya, betul ya. Tadi seperti itu sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa memaksa murid, yang mana murid sendiri yang untuk mendisiplinkan. Di sini makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini adalah makna disiplin. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal.
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya, bagi anak yang tertib, dengan dari diri sendiri, saya berangkat jam 6 dari rumah ke sekolah, itu dari dia sendiri, karena dia memiliki sifat-sifat positif. Saya meskipun berangkat jam 6, saya tidak akan, istilahnya, saya tidak butuh dilem bapak ibu guru, saya tidak butuh diberi hadiah, karena dia memiliki nilai-nilai yang universal. Itu yang ingin dicapai oleh manusia. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah ini ya, ada pemahaman baru. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Ya. Jadi kenapa orang melakukan sesuatu itu, motivasinya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi ya. Dia berangkat pagi jam 6. Ternyata motivasinya dia biar aman, dia biar tidak dapat hukuman. Jadi motivasinya dia berangkat pagi itu ternyata dia ben ora dihukum oleh sekolah. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Motivasi yang paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ibunya memberikan imbalan, kowe nek bendino lemu mangkat isu atau 1 bulan berangkat pagi, kamu nanti tak beri hadiah, misalnya sepedamu baru, atau tak kasih paketan, misalnya ya itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang paling tinggi. Jadi motivasi dia, kok disiplin itu motivasinya, aku pengen orang Pak Suroso dan aku mangkat pagi, karena Pak Suroso berangkat pagi. Ini motivasinya dari diri sendiri. Nah, kita sebagai guru ini ada teori kontrol ya, untuk untuk memantau anak tadi. Ini ada hukuman dan penghargaan. Nah ini bedanya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu biasanya secara tiba-tiba dan tidak terencana. Ya, hukuman itu begitu melakukan kesalahan langsung, anak tidak tahu apa itu aku kok dihukum ibu, tidak tahu dia. Nah, kalau kesepakatan anak sudah mengetahui, oh aku dihukum yang melanggar, kita sudah membuat kesepakatannya seperti apa? Udah tahu dia sudah, aku terlambat berdasarkan kesepakatan saya ini, dia sudah tahu. Tapi kalau hukuman tidak tahu. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Saya kira hukuman itu, mendengar kata hukuman itu apa yang mengerikan gitu ya. Hukuman, dihukum. Nah, sekarang mari kita turunkan konsekuensi. Misalnya ya, kowe kok tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Nah, itu lah untuk sini. Ini menurut ilmunya seperti itu loh, Ibu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kita di kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi bila anak nanti kamu tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Ayo musyawarah. Nah, nanti ditulis atau ditempel di dinding. Jadi nanti kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, wes ngerti konsekuensi nih. Beda kalau dihukum, kamu tidak mengerjakan LKS ada 15.
Ayo, dihukum oleh bu guru, otomatis dia tidak tahu apa itu guru apa ya, tidak tahu. Nah ini lebih baik kita membuat kesepakatan kelas untuk dengan anak-anak. Ini sebenarnya bisa di kelas, bisa mapel, atau satu sekolah. Karena sebenarnya yang paling efektif itu satu kelas gitu ya. Jadi dalam satu kelas dengan wali kelas membuat kesepakatan, nanti ditulis, ditempel, anak-anak bisa tanda tangan. Sopo sing misalnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya mengerjakan pada jam istirahat misalnya seperti itu. Terus misalnya jam olahraga kamu terlambat 10 menit, gantinya kesuwen di 10 menit. Ayo, konsekuensinya apa? Tadi teman-temanmu sudah pemanasan, berarti kamu pemanasan sendiri 10 menit. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Di sini, mari kita pelajari, ya. Yang saya juga belum memahami. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih masalah tersebut, Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang pertama, tadi kalau kita menjadi posisi penghukum ya, bisa juga mungkin yang selama ini yang kita praktekkan, nanti kan ada 5 tampilan. Nah, kita sudah praktek yang peran yang mana saja. Ternyata tadi kalau posisi penghukum, anak tadi akan merasa dendam, kemudian apa tadi? Pokoknya intinya, dan itu ternyata
menuliskan apa yang negatif selama SD sampai kuliah. Nah, ternyata sampai usia 47 itu kita masih ingat hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau kita di saat ini posisi kontrol kita sebagai penghukum, nanti anak sampai di usia kita nanti masih ingat. Ya, ini seperti itu. Karena kemarin saya sudah membuat apa yang kamu ingat, apa yang kamu senangi, apa yang kamu lupakan. Nah itu kemarin itu ternyata bunga macam-macam dari teman-teman itu. Nah ini membuat. Nah ini posisi kontrol yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat anak itu merasa bersalah. Tadi nadanya sudah agak turun. Jadi kalau tadi di awal pembuku menunjuk-nunjuk yang membuat merasa bersalah, kita contohnya memoni gitu ya. Memoni agar anak aku ternyata kalau melakukan perbuatan seperti ini memang salah. Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai teman, ya. Jadi kalau sebagai teman kita ya anggap guyon, tapi anak mengetahui kesalahannya. Ya. Jadi kita mengarahkan anak, tapi dengan kita menganggap dia sebagai teman. Kemudian, tapi dia masih tergantung. Dia tadi yang memberikan keringanan kan guru tiket, tapi nanti bisa juga dia melakukan seperti itu pada guru yang lain. Itu masih dorongan eksternal. Kalau tadi disiplin yang disampaikan buat tadi sudah dari diri sendiri. Jadi dia melaksanakan disiplin sudah dari diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Kalau tadi masih tergantung pada orang lain. Ya. Kalau nanti dia dengan bapak ibu dia bisa juga melakukan seperti itu. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol yang keempat. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah kelas yang level tinggi ya. Kita sebagai posisi kontrol yang level tertinggi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan tadi ada beberapa contoh kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Nah, kita sebagai peran yang mana dalam mengontrol siswa tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kondisi saya karena untuk berdiri terlalu lama masih belum kuat, jadi saya mohon maaf. Saya sambil duduk untuk melanjutkan acara ini. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau tadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba, jadi anak tidak tahu apa yang didapatnya. Kemudian kalau konsekuensi, tadi anak sudah menyadari ya, misalnya saya terlambat 20 menit, berarti konsekuensi saya harus tetap tinggal di kelas selama 20 menit. Dan itu anak juga sudah tahu karena kita sudah membuat kesepakatan konsekuensinya apa, anak-anak sudah tahu. Kemudian dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila ada yang melanggar, kita perlu meninjau ulang. Terlebih dahulu anak itu kita dudukkan, ya. Kita tidak segera memberi hukuman, tapi anak kita dudukkan. Kita lihat dulu, kenapa kok kamu bisa terlambat 20 menit. Kita gali dulu, mungkin apa ban bocor, atau mungkin di rumah suruh membantu ibunya. Nah, jadi kita mengetahuinya. Selanjutnya adalah disiplin positif atau dikenal dengan restitusi. Jadi di sini teori Gerson menyampaikan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tadi kan kita sudah mengatakan bahwa jika ada anak yang bermasalah, yang menyelesaikan permasalahan itu adalah siswa itu sendiri, bukan kita. Dan di sini Gerson menyampaikan ada restitusi, yang mana restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara kita tadi. Nah, kemudian di sini Gerson juga menyampaikan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka. Jadi bukan kita, sekali lagi, kalau ada anak bermasalah, bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi anak sendiri yang menyelesaikan permasalahan itu. Kita hanya mendampingi saja. Kalau kita tadi sebagai petani di dalam sekolah, kita tugasnya kalau ada ulat, kita membuang ulat tersebut. Kalau ada rumput, kita yang mencabut rumputnya. Jadi tugas kita
seperti itu, tidak menjadikan anak sebagai benih jagung, tidak bisa diubah menjadi benih padi. Nah, di sini ada gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bisa dikatakan sebagai identitas gagal. Kalau anak yang disiplin bisa dikatakan sebagai identitas sukses. Nah, hukuman itu seperti apa? Kalau kita mendengar hukuman, kata hukuman itu sudah suatu yang level tinggi ya, dari kita sebagai kontrol, guru sebagai penghukum, kita berada di level yang paling dibenci anak ya mungkin. Nah, hukuman itu seperti ini, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, yang mana anak tidak mengetahui apa hukuman yang akan diterima. Sedangkan konsekuensi, karena kita sudah membuat kesepakatan dan anak juga sudah mengetahui konsekuensinya. Oh, kalau saya nanti datang terlambat, saya mendapatkan konsekuensi, berarti saya harus menggantikan waktu di kelas selama saya terlambat di kelas. Kemudian yang restitusi. Restitusi itu adalah pilihan ya, karena anak yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekali lagi, bukan kita yang menyelesaikan, itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kayak pembelajaran ya, kita dalam memberikan pembelajaran itu ada beberapa pendekatan. Mungkin Bapak Ibu dalam ajar matematika menggunakan pendekatan apa, kalau bahasa Indonesia pendekatannya apa. Nah, ini di sini dalam kita menciptakan restitusi kesadaran siswa, ada sebuah namanya restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Kalau kebiasaan kita selama ini adalah bila ada orang yang melakukan kesalahan, mungkin kita langsung memaafkan. Atau bahkan jika ada anak yang salah, kita membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kemudian kita berikan sebuah hukuman. Nah, anak menganggap seperti ini. Oh, dan saya membayar dihukum, berarti saya sudah beres dong. Saya sudah tidak salah dong. Nah, demikian juga, oh kamu sudah salah, sudah saya maafkan. Nah, berarti kamu sudah tidak salah. Nah, itu dengan restitusi ada langkah-langkah. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan atau membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah merasa sudah selesai, ya sudah. Nah, tapi di sini kalau restitusi, kita itu memberikan pembelajaran, anak itu biar memahami, oh aku ini kalau melakukan seperti ini ternyata salah. Nah, itu yang ciri-ciri dari restitusi. Kalau anak sudah merasa belajar dengan kesalahannya tadi, dia merasa bersalah, itu munculnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari eksternal. Kalau dari dalam diri itu akan berlanjut sampai tua. Kalau melakukan seperti ini, betul, kalau melakukan seperti ini salah. Kemudian ciri selanjutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi ini juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kalau dengan restitusi, siswa itu memiliki idola. Oh, aku tuh pengen seperti itu. Berarti dengan restitusi kita menjalin hubungan yang baik. Kita mengarahkan, kamu itu pengen seperti apa? Saya pengen seperti itu, Bu. Kayak Bu
polisi itu lebih disiplin, saya berangkat pagi, saya pulang tepat waktu. Nah, itu untuk memperbaiki itu. Ciri selanjutnya adalah tawaran. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Beda loh ya, berarti konsekuensi dengan restitusi. Kalau restitusi itu adalah tawaran, kita memberikan tawaran saja. Kalau konsekuensi itu kan sudah kita buat kesepakatan dengan anak jadi mengetahui, oh konsekuensinya seperti ini. Kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti konsekuensinya seperti ini, anak tahu. Tapi kalau restitusi kita memberikan tawaran. Bagaimana kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti untuk berikutnya bagaimana? Untuk ciri selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini kita akan lihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita tugasnya hanya menuntut saja. Anak sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya anak itu sudah mengetahui apa sih yang harus saya lakukan itu sebenarnya seperti apa. Jadi kita hanya menuntut saja, menyambungkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas yang mungkin di kurikulum MDK. Kalau zaman dulu kita di kurikulum 13 terkenal dengan tata tertib ya. Tapi kalau sekarang di kurikulum MDK ini ada yang namanya keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi ini semua real ya kalau keyakinan kelas itu. Nah, mungkin ini kan sedang tenar-tenarnya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu. Nah, mungkin dari Bu Eni yang dipahami selama ini apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu, mungkin sudah dipraktekkan sejauh mana sepemahaman yang sudah dilaksanakan Ibu. Monggo. Terima kasih atas waktunya diberikan. Menurut saya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang kita tawarkan kepada anak yang bisa menjadi kebiasaan sehari-hari atau diterapkan sehari-hari di dalam kelas. Misalnya adalah hadir tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Jadi kita menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kira-kira anak-anak bisa melaksanakan atau tidak. Kita share kepada anak-anak, kemudian anak-anak membuat kesepakatan kelas yang kita bisa tempel-tempel di papan keyakinan kelas. Misalnya tadi hadir tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian ada berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah belajar, kemudian ada juga belajar dengan sungguh-sungguh, ada lagi menjaga kebersihan kelas dan sekolah, kemudian jujur dan mandiri, bersikap baik, ramah, dan santun. Jadi kita tawarkan apa-apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Demikian menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni tentang keyakinan kelas yang sudah dipraktekkan oleh beliau di kelasnya. Beliau adalah wali kelas 7A dan beliau sudah mempraktekkan dengan keyakinan kelas ini. Anak tidak merasa keberatan ya Bu ya? Oh ya, anak tidak merasa keberatan karena ini sudah disepakati ya, sudah ditawarkan, mereka sudah paham
dan mereka melaksanakan dengan tidak terpaksa. Kalau tata tertib kan tidak boleh datang terlambat, dilarang kuku panjang misalnya, dilarang membuli temannya. Kalau tadi disampaikan bersikap disiplin, menjaga kebersihan, nah itu sudah kesepakatan. Kayaknya lebih enak gitu ya, lebih ya betul. Dan ini mungkin bisa ditularkan bisa ditularkan ke kelas yang lain ya. Ini bukan hanya kelasnya panjenengan saja, tapi ini mungkin bisa kita share di grup kelas besar, kelas misalnya kelas 7 ya, kelas 7 semua, dan nanti kelas 7B dan C mungkin bisa mengadopsi dengan versi yang berbeda gitu ya. Bagus sekali yang sudah dipraktekkan oleh Bu Eni. Terima kasih Bu atas praktek baiknya. Nah, nanti akan kita tularkan ke kelas-kelas yang lain biar kita tidak pelan-pelan meninggalkan tata tertib, tapi sudah menggunakan kesepakatan kelas yang diyakini oleh masing-masing siswa. Nah ini tadi contohnya tadi sudah dapat tepat waktu, kemudian menyapa teman dari guru setiap hari. Nah ini tadi contohnya tadi sudah disampaikan. Nah ini di sekolah kita ada tugas guru atau tugas guru, ada juga tugas murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi penekanannya kayaknya di tanggung jawab itu ya Bu ya. Iya, di tanggung jawabnya. Anak-anak sudah membuat kesepakatan seperti ini. Nah, bagaimana tanggung jawabnya mereka sebagai murid? Kemudian kita sebagai guru tanggung jawabnya apa? Nah ini Ki Hajar Dewantoro menyampaikan, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terpenting saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya penghubungan dengan kemerdekaan orang lain. Kita menghormati hak orang lain dengan bertanggung jawab tadi. Jadi kita hidup bermasyarakat itu kita juga memerdekakan orang lain. Kalau di kelas orang lain juga berhak dong melaksanakan kelas yang bersih dengan keyakinan kelas tadi. Nah, menjaga kebersihan kelas tadi. Jadi itu namanya kita memberikan kemerdekaan terhadap orang lain. Ini seperti yang disampaikan tadi. Nah, di sini yang perlu kita lebih memahami lagi Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kenapa kok anak-anak itu sering kita katakan melanggar peraturan itu? Kita harus melihat ternyata di dalam manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kenapa anak melakukan kesalahan ini? Mengapa anak melakukan kesalahan ini? Mengapa anak melakukan kesalahan ini? Ternyata mereka juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Salah satunya, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan. Jadi kalau anak tidak masuk tanpa keterangan, ternyata anak itu sakit. Nah, ternyata dia memiliki kebutuhan hidup dalam untuk bertahan hidup, yaitu kesehatan. Tapi salahnya anak tidak mau tidak mau memberikan informasi kepada sekolah. Nah ini yang kita kurang sepahami. Harusnya memang kita memahami setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar hidup, salah satunya untuk bertahan hidup.
Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang sering disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Anak itu banyak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, atau bahasa kita MP ya, minta perhatian. Nah, itu yang sering kita gaul-gaulkan di sekolah kita. Jadi anak kok membuat uang itu ternyata dia MP, minta dikasih sayang, minta diterima di sekolah kita. Kemarin saya ada praktek baik dari sekolah yang lain. Ada salah satu anak yang dia itu sangat aktif, dia suka usil kepada temannya, dia tidak pernah diam di kelasnya. Berbagai cara itu udah dilakukan. Ada satu cara yang terakhir itu, anak tersebut ternyata diberikan sebuah tanggung jawab menjadi ketua kelas. Dengan dia menjadi ketua kelas, ternyata dia bisa mengikuti alur, dia bisa mengikuti program-program dari Bapak Ibu. Ternyata dia MP tadi, MP itu ya, jadi itu kebutuhan manusia juga ternyata. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dimilikinya. Itu seberapapun prestasi yang dimiliki, kita harus mengakui. Jadi di kelas itu tidak ada anak yang dikatakan bodoh. Semua anak memiliki prestasi, cuma memang prestasinya berbeda-beda. Ada yang berprestasi dalam bidang ini, ada prestasinya dia misalnya bagus, ada yang prestasinya dalam bidang akademik. Nah, itu kita harus mengakui ternyata. Itu salah satu kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya, anak kok diberi tugas mengarang bahasa Inggris, dia bisanya yang disampaikan seperti ini. Nah, ternyata dia mengekspresikan kebutuhan hidupnya dalam bidang kebebasan. Kita tidak boleh menyalahkan iki loh, karena kuning gawe lo iki. Tidak bisa seperti itu, karena anak memiliki kebutuhan kebebasan. Jadi setiap tugas yang kita berikan, selama dia itu mengarah dengan apa yang kita tuju atau KD kita, itu betul. Jadi dia memiliki kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kita dalam hidup memiliki kebutuhan untuk kesenangan, yang mana kebutuhan itu untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ada bapak ibu guru yang ngajar, tidak boleh tertawa, tidak boleh bermain. Nah, padahal dia punya hak untuk kesenangan dalam hidupnya. Nah, jadi kita bagaimana dia bisa menikmati atau terpenuhinya kebutuhan hidupnya, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kalau belajar sesuai dengan gaya belajar ya, ada anak yang kinestetik, dia memang tidak bisa kalau dulu diulang pokok anteng sedeku, tidak bisa dia, karena dia kinestetik. Yang penting dia tujuan kita seperti ini, dia dengan bermain, dengan berjalan, tidak salah. Itu kita berikan kebebasan untuk sesuatu tersebut. Nah, tadi restitusi tadi ada 5 kontrol yang telah kita sampaikan videonya di depan tadi. Jadi ada 5 kontrol yang ada sebagai penghukum,
merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, ataupun yang terakhir level tertinggi adalah sebagai manajer tadi kita sudah menyaksikan. Kemudian selanjutnya adalah tadi ada segitiga restitusi yang kita bahas belum. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian bisa validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, jika putra putri kita ada kesalahan, mari langkah pertama kita ini ada kita stabilkan sesuai menstabilkan identitas. Misalnya ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saatnya jam 10 dimulai. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah It's time to melakukan begin the 10 kesalahan. lesson. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Langkah-langkah apa dalam kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Dalam validasi tindakan ini misalnya, kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu melanggar. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu tidak masuk pramuka. Nah, ada kan yang lebih cara yang lebih baik dan lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah meyakini keyakinan. Meyakinkan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi tadi kita sudah menyusun keyakinan apa. Misalnya anak terlambat, berarti apakah kamu sudah cocok dengan keyakinan kelas? Coba kira-kira melanggar keyakinan kelas dalam bidang apa? Kalau kamu terlambat, kira-kira apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau datang terlambat itu melanggar apa kira-kira? Kalau anak datang terlambat, tadi ada tepat waktu ya tadi ya, apakah kamu sudah meyakini di keyakinan kelas sudah disampaikan datang tepat waktu? Nah, apakah kamu menjadi orang seperti apa? Nah, cara-cara seperti itu untuk menanggapi anak-anak yang melanggar. Menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau MP tadi. Kita distabilkan. Tidak apa-apa, yang namanya kesalahan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian tujuannya kita itu agar anak itu sadar dengan apa yang dilakukan dengan kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kalau kita memahami kebutuhan dasar hidup anak, ada 5 tadi ya, kebutuhan dasar kita ya kita tindakan sebagai kontrol, sebagai penghukum tadi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalian dan kamu ingin menjadi seperti apa? Kalau datang terlambat tadi, apa misalnya orang tua kalian mengetahui datang terlambat, apa yang orang tua kalian lakukan? Bapak Ibu, sudah banyak yang saya sampaikan dari disiplin positif ini, dari mulai tadi mungkin banyak kesalahan yang kami sampaikan di Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama ini kita bisa memperbaiki langkah kita ke depan dalam mendampingi anak didik kita, yang mana tugas kita adalah bukan mengubah bibit anak, tapi kita tugasnya adalah sebagai petani mendampingi.
dan memelihara. Jika ada ular kita menyingkirkan ular tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan perlu Bapak Ibu ketahui pengetahuan yang sangat saya dapatkan ini masih sangat jauh dari sempurna. Itu saya pada pagi hari ini menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya yang Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.